Kulkas episode Jangan Nikahi Dia. Take 1, action. Sekarang kita sedang berada di Ruby Tour, mau syuting kulkas episode Jodoh Pasti Bertamu, Kalacana Jadi Candu, dan apa satu lagi Pak? Bro, jangan nikahi dia, bahaya. Bro, jangan nikahi dia, bahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kulkas Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring. Gak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi Ki, meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Pak, Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Topik kali ini yaitu tentang bro, jangan pernah nikahin dia. Cam gitu. Nah, Pak, topik kali ini tentang apa nih, Pak? Sampai jangan menikahi dia gitu. Jadi begini Ki, banyak di antara sobat ngadem yang ingin nikah tapi masih galau. Kira-kira dengan perempuan seperti apa? Terutama ini penting karena kan nikah itu harus sekali seumur hidup. Yes, betul, Pak. Gitu. Jangan 4 kali Dan seumur nikah. hidup. Dan nikah itu kan harus sama, Pak. Jangan ngomong 4 lah, saya tertuduh lah ya. Oke. Sakinah, mawadah, warahmah, kan itu. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dari komedi. Oke. Nah, Imam Al-Ghazali ternyata melakukan penelitian ilmiah. Iya. Beliau itu seorang filosof kan, belakangan jadi ahli tasawuf. Beliau melakukan survei pada masyarakat Arab, pada laki-laki. Seperti apa sebetulnya perempuan yang bahaya? Kriteria gitu. perempuan yang bahaya, Pak ya. Karakter perempuan yang berbahaya karakter. bagi seorang suami. Nah, maka dituangkanlah hasil penelitian itu dalam magnum opusnya yang berjudul Ihya Ulumuddin. Pasti para santri hafal apa itu Ihya. Imam Al-Ghazali dari hasil penelitiannya itu berkata begini, qala ba'dul Arabi. Berkata sebagian orang Arab begini, la tangkihu minan nisa'i sittatun. Jangan dinikahi perempuan yang punya 6 karakter. 6 karakter. 1, la annanah. Janganlah kalian nikahi annanah. 2, wala mananah. Jangan juga dinikahi perempuan yang mananah. Yang ketiga, wala hannanah. Jangan dinikahi perempuan yang hananah. Berikutnya yang keempat, wala tangkihu. Jangan juga kalian laki-laki nikah dengan perempuan haddakoh. Yang keempat adalah barokoh. Yang kelima barokoh. Yang keenam syaddakoh. Jadi ada 6 perempuan yang jangan dinikahi itu. 1, annanah. 2, mananah. 3, hannanah. 4, haddakoh. 5, barokoh. 6, syaddakoh. 6 kriteria, Pak ya. Lulus UIN. KPI 2000. Itu Ki. Oke, Pak. Nih, pertama wanita yang direkomendasikan yang jangan nikahi itu adalah annanah. Annanah. Nah, itu bagaimana, Pak? Annanah itu kata Imam Al-Ghazali adalah perempuan yang suka banyak mengeluh. Nah, itu. Bahaya kalau istri mengeluh gitu. Tapi memang kata Allah itu kan begini, innal insana khuliqa halu'a. Jadi sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam sifatnya suka keluh kesah dan kikir. Ida masyau syarru jazua. Apabila ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, mulai susah teh keluh kesah we gitu. Ditanya kabar, kumahanya abdi mah kumaha cerek we gitu ya. Dewe saat bolong Mas. Berikutnya waida masahul khairu manua, dan apabila mendapatkan kebaikan ia amat kikir. Jadi perempuan yang ananah tuh gini, bila diberi kesusahan mengeluh, tapi jika diberi banyak rezeki kikir. Tidak mau memberi sedekah. Kenapa jangan menikah sama perempuan yang suka mengeluh? Berat. Beratnya kenapa? Kan pernikahan itu, istri itu tugasnya sangat berat. Sangat berat sekali tugas seorang istri itu. Jadi kalau dia mengeluh, tugas beratnya itu tidak akan bisa dikerjakan. Kan begini, saya dulu pernah ngaji kitab Uqudul Jen, karya Imam Nawawi Al-Bantani.
Suatu ketika Rasulullah bertamu ke rumah Fatimah, putri kesayangan beliau. Ditemui Fatimah itu sedang nangis. Kata Rasul, Fatim, kenapa kamu menangis? Allah tidak membuat matamu menangis. Lalu Fatimah mencerita, ya Abatah, wahai ayahku, aku mohon dengan kehebatan dan kemuliaan engkau, gitu, suruhlah Ali untuk membeli budak. Untuk apa, kata Rasulullah? Pekerjaan rumah tanggaku begitu berat, aku butuh seorang pembantu, aku menggiling gandum itu begitu berat, gitu. Jadi Fatimah ngeluh ke Rasulullah karena tugas jadi ibu rumah tangga itu berat. Hingga Fatimah minta dengan keagungan Rasulullah supaya ngelobi ke Ali bin Abi Thalib untuk beli budak, untuk menjadi pembantu. Nih Rasulullah nasihati, saya sengaja nih kalimatnya tidak akan saya rubah dari kitab buku dulu Jen. Gini kata Rasulullah, wahai Fatimah, Allah ingin menulis kebaikan untukmu, melebur dosa-dosamu dan mengangkat derajatmu. Wahai Fatim, tiada istri yang menggiling tepung untuk suami dan anaknya kecuali Allah mencatatkan kebaikan baginya pada setiap biji gandum yang digiling itu. Kemudian melebur dosa-dosanya dan meninggikan derajatnya. Kalau di kita, ketika istri masak untuk suami dan untuk makan anaknya, itu setiap masakan yang kita buat itu berbanding lurus dengan banyaknya kebaikan, juga dileburnya dosa-dosa dan ditinggikan derajat kita. Kemudian kata Rasulullah, wahai Fatimah, tiada keringat istri ketika menggiling tepung, kalau kita mau bikin masakan lah ya, untuk suaminya, kecuali Allah menjadikan jarak baginya yang jauh antara neraka dengan kita itu. Jadi pada saat istri masak capek, itu semakin jarak ke neraka itu jauh. Gitu. Kata Rasulullah, wahai Fatimah, tiada istri ketika menyisir rambut anaknya, dikasih minyak rambut, disisir rambutnya, kemudian dicuci pakaiannya, kecuali Allah mencatat baginya senilai pahala orang yang memberikan makan pada 1000 orang yang lapar. Jadi ketika Piti ngasih makan anakmu, itu sama dengan ngasih makan untuk 1000 orang yang kelaparan. Dan ketika istri ngasih pakaian atau mencucikan pakaian untuk anak kita, itu sama dengan memberi pakaian untuk 1000 orang yang telanjang. Pahalanya kan luar biasa. Kata Rasul gini, wahai Fatimah, ketika seorang istri mengandung janin di perutnya, berapa bulan? Ini sudah pembukaan 4. Malaikat memintakan ampun untuknya. Allah menulis 15.000 kebaikan baginya. Kemudian ketika datang rasa sakit pada saat melahirkan, Allah menulis pahala baginya senilai pahala mujahidin. Gitu. Jadi pada saat melahirkan itu, dan ketika seorang bayi telah lahir darinya, maka Allah mengeluarkan berbagai macam dosa darinya hingga dia bersih kembali sebagaimana hari dia dilahirkan oleh ibunya. Jadi ketika seorang ibu melahirkan itu dibersihkan dosanya seperti seorang bayi baru lahir, dengan catatan kalau dia tidak mengeluh. Jangan mengeluh. Jadi yang lagi ngidam jangan ngeluh. Yang lagi ditinggal suami jangan ngeluh. Yang kurang pendapatan jangan ngeluh. Jangan ngeluh. Dan ini sampai oleh Imam Al-Ghazali ditulis, wahai para pemuda Arab, jangan nikahi wanita yang banyak mengeluh. Kenapa? Sebab kamu seperti menikah dengan istri yang wajahnya pakai perban. Pakai perban itu apa? Sakit. Iya, menikahi istri yang banyak ngeluh sama dengan kita menikah dengan penyakit. Itu Ki yang pertama. Jangan mengeluh gitu. Masak ngeluh. Tempe deui. Mau didahar bener. Jangan gitu, tapi bersyukur ya. Syukuri karena menerbitkan nikmat yang sangat tinggi. Seperti itu guys. Jadi Revi jangan nikahi calon istri yang banyak mengeluh. Gitu. Tapi dah kerbobogohan mau indah coy. Indah. Perempuan nurut malu sih. Ayo keserikah mah. Ya kulkas jadi curhat. Oke, Pak, lanjut, Pak. Pak, berikutnya kalau memang ada keluhan, tadi Siti Fatimah ngeluh pada ayahnya ya Rasulullah ya. Yaitu Rasulullah. Lalu kalau kita mau ngeluh kepada siapa? Sebaiknya kalau harus mengeluh, Pak. Boleh, kalau ada apa-apa kita ngeluh. Tapi ngeluh kita itu harus kepada Allah. Keluhkan pada Allah. Quran surah Yusuf ayat 86 kan Allah menggambarkan qala innama ashku basi wa huzni ilallah.
Nabi Yakub itu kan mengeluh, saya hanya mengeluh mengadukan kesusahanku dan kesedihanku kepada Allah. Jadi ketika kita punya kasusah, punya kesedih, dikeluhkan kepada Allah, itu akan menjalin koneksitas diri kita dengan Allah. Dan buah dari keluhan itu akan indah. Jadi jangan ngeluh ke istri. Nanti dia tambah ngeluh ke kita. Kalau ada masalah ya. Istri juga sama, pada saat punya keluhan jangan ngeluh terus-terusan ke suami. Karena terbatas kemampuan suami untuk bisa sabar, keluhkan pada Allah. Gitu, nanti akan terjalin koneksitas dengan diri kita dengan Allah. Kan kalau terjadi koneksitas kita dengan Allah, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang mengkoneksikan diri dengan Allah, faqad hudiya, maka Allah akan menunjukkan ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat. Jadi ternyata keluhan itu ujungnya jadi nikmat. Kalau dikeluhkan pada Allah. Gitu. Seperti itu ya. Ya, dikeluhkan pada suami pekerjaan banyak, wah. Kadang-kadang ya gitulah rumah tangga. Jadi yang batuk. Selanjutnya Pak, ini wanita yang tidak direkomendasikan untuk dinikahi itu mananah. Mananah Nah, yang itu kedua apa, itu. Wala mananah, kata Al-Ghazali, jangan menikah pada perempuan yang mananah. Mananah itu perempuan yang suka mengungkit-ungkit kebaikan dirinya. Oke, istri ini mah sukanya ngomelin kebaikan diri, ngekspos kebaikan diri, ngungkit-ngungkit kebaikan diri, ujung-ujung merasa paling baik, semuanya menjadi salah di hadapan dia. Jadi ngungkit-ngungkit ya pada kebaikan gitu. Kamu mah dulu pada saat sakit aku kerokin, aku sekarang pusing nih ngantep gitu. Terus diungkit-ungkit kebaikan dia gitu. Nah, kalau perempuan suka ngungkit-ngungkit kebaikan dirinya, suka ngungkit-ngungkit jasanya, kamu dulu kalau nggak nikah sama aku nggak punya harga diri. Ada kan yang kayak gitu. Kamu dulu kalau nggak nikah sama aku nggak akan punya kehormatan. Kan gitu diungkit-ungkit kebaikannya. Sehingga apapun yang dilakukan suaminya serba salah. Dirinya yang paling benar. Gitu. Kalau suaminya soleh, dirinya merasa paling soleh. Gitu. Kalau dirinya pinter, istrinya merasa paling pinter. Jadi nggak mau kalah gitu. Maka kan ditegur langsung oleh Allah di dalam Quran surah An-Najm ayat 32. Kata Allah gini, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian merasa paling suci. Kenapa? Huwa a'lamu biman ittaqo. Karena Allah tahu siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Apakah kamu atau suami kamu? Gitu. Nah, jadi mananah itu berat. Nah, jadi kalau perempuan yang tipologi mananah itu, dia itu selalu bangga dengan posisi dirinya. Selalu ujub dengan dirinya. Padahal kalau kita selalu membanggakan diri itu bahaya. Sebelum kata Rasul, salasun muhlikatun, ada 3 yang bisa membuat kita celaka. Satu apa? Sukhun muta'un. Apa itu? Kikir dan tamak. Udah kikir, tamak, itu bakal celaka. Gitu kayak siapa? Tahu Pak. Tahu. Saya juga tidak tahu. Yang kedua yang buat celaka itu adalah wahawaun mutabaun, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga wa ijabul mar'i bi nafsihi. Jadi yang akan celaka itu adalah orang yang selalu merasa dirinya benar, selalu membanggakan diri, selalu ujub pada dirinya dan orang lain adalah salah. Itu yang kedua, Tiga Firaun. Oke. Selanjutnya Pak. Iya. Wanita yang direkomendasikan jangan dinikahi yaitu Hannanah. Apa sih Pak Hannanah? Hannanah. Hannanah itu gini. Ini bahaya. Walah Hannanah kata Al-Ghazali, dia adalah wanita yang merindukan suami yang lain atau anak dari suami yang lain. Jadi kata Al-Ghazali itu gini, Hannanah itu. Wanita ini mah gini Ki, yang dipeluk suaminya gitu, tapi yang dirindukan laki-laki lain. Ini bahaya gitu. Gini, yang ngasih makan kamu, yang ngasih pakaian kamu, yang ngejajanin kamu, nepikeun ka ceuk peribahasa mah apa ya? Hulu dijieun suku, suku dijieun hulu gitu ya. Banting tulang, hareupeun di ya, hareupeun ditajong, tukangan ditoker, hanapeun dijejek gitu ya. Demi ngasih makan istri, tapi setelah kamu berjuang berat untuk istri, ngasih uang untuk istri, kamu yang susahnya, tapi istri kamu malah senang-senang dengan orang lain. Sekalipun istri kamu mau tidur dengan kamu, tapi yang dibayangkannya wajah laki-laki lain. Waduh. Pengalaman. Ngeri. Ngeri. Nah, wanita yang seperti itu jangan dikawin, kata Al-Ghazali.
Kamu hanya diperes dicari uangnya saja. Gitu, diperes dicari hasilnya saja. Sementara dia bersenang-senang dengan laki-laki yang lain. Ataupun mau diajak hubungan dengan kamu. Tapi yang dibayangkannya adalah wajah laki-laki lain. Ngeri ya. Yuk, mau nggak yuk nikah sama perempuan gitu? Wah, nggak mau Pak. Sakit ternyata. Berat, iya itu hananah itu. Berat, Pak Haji. Jangan bikin sakit hati. Ada nggak kira-kira perempuan yang kayak gitu? Ada, Pak. Oh, ini Ada pasti. di sinetron ya. Tapi nampaknya kalau Imam Al-Ghazali kan melakukan penelitian ilmiah. Ini bukan sekedar sinetron, berarti ada faktanya. Karena Ba'dul Arab, sebagian orang Arab merekomendasi ke Imam Al-Ghazali ketika diteliti, ya yang seperti itu. Gitu. Ini pasti ada sih sebenarnya. Ya mungkin karena mungkin dulunya pacaran, tahu nikahnya nggak sama dia, tapi dia masih mencintai ini gitu. Biasanya seperti itulah. Banyak seperti itu. Nah, Pak, selanjutnya wanita yang direkomendasikan jangan dinikahi adalah wanita yang berkarakter haddaqah. Nah, ini gimana, Pak? Ya, haddaqah ini adalah wanita yang matanya itu senang tertarik pada aspek-aspek yang materialistik. Inilah, pendek kata, ia itu adalah wanita yang boros. Boros. Ya, wanita yang konsumtif. Jika tipe wanita tadi kayak annanah, mannanah, hannanah, itu nguras emosi kan? Tapi kalau tipe wanita yang haddaqah itu nguras kantong. Nguras kantong. Jadi hobinya belanja. Hobinya jelong-jelong. Hobinya ngumpulin barang-barang branded. Hobinya ya bermewah-mewahan dan boros-borosan gitu. Nah ini bahaya, sebab kata Al-Ghazali, bila rumah tangga bersama perempuan model haddaqah ini, maka rumah tangga pertama akan boros, dua, kehidupan rumah tangga akan berlebihan, yang ketiga, kehidupan rumah tangga akan dililit hutang. Lilit piton. Mending dililit hutang atau lilit piton? Gitu. Nah, gini. Sementara kalau istri kita boros gitu, istri kita tidak hemat, istri kita materialistik gitu, ini ditegurkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 kata Allah, wala tubaddir tabdira. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu. Jangan, dilarang oleh Allah kamu menghambur-hamburkan harta. Kenapa? Innal mubazzirina, sebab mereka yang menghambur-hamburkan harta, atau dalam tafsir lain innal mubazzirina, sesungguhnya para pemboros itu kanu ikhwanas syayatin, itu saudaranya setan. Jadi ketika kamu tidur beserta istri yang boros sama dengan tidur dengan setan. Ketika kamu meluk istri yang boros sama dengan meluk setan. Jalan dengan perempuan boros sama dengan setan. Jangan udah ada kesal bilang sana. Setan. Nah, ini berat ya. Ya, dalam apa yang disebut dengan misalnya mubazir itu ada juga definisi gini. Bukan definisi, malah dari hadis. Mubazir itu adalah alladzina yunfikuna fi ghairi haqqin. Orang boros itu orang yang membelanjakan harta bukan pada jalan yang benar. Jadi orang yang membelanjakan harta bukan untuk sesuatu yang benar. Misalnya gini. Iki sebulan misalnya beli beras 1 karung 25 kilo sebulan. Tapi kamu beli beras misalnya 100 karung. Gitu. Karena merasa punya uang sih. Nggak apa-apa bisa sebulan sekarung beli 100 karung. Gitu. Nah, itu mubazir. Karena membelanjakan yang haknya itu hanya 1 karung tapi kamu belanjakan menjadi 100 karung. Berlebihan ya. Berlebihan. Ya, berlebihan gitu. Nah, pemboros itu seperti itu. Bila ada istri membeli sesuatu bukan didasarkan pada kebutuhan yang daruriyah gitu, tetapi untuk kebutuhan-kebutuhan yang hajiyah yang merasa belum penting gitu ya, itu hati-hati, bahaya gitu. Berarti sesuai kebutuhan gitu ya. Harus sesuai kebutuhan ya. Gitu. Bagaimanapun ya, kalau boros itu jangankan orang miskin. Nanti kita nanya ke Pak Edwin lah ya. Orang kaya saja kalau hidupnya boros itu kan bahaya. Iya betul, Pak. Ya, betul Pak Edwin ya. Betul. Jadi jangankan orang miskin, orang kaya aja boros mah jatuh. Iya betul. Gitu. Jangan orang miskin, orang kaya jatuh kalau boros itu. Apalagi orang miskin seperti Biu. Perempuan sapatuna 10, tasna 20, itu boros, Pak. Boros. Oh gitu. Curhat. Tiap bulan beli tas dipakein tuh.
Panjang, oke. Gitu, Pak. Apalagi Ki, ada lagi? Nah, yang selanjutnya itu adalah karakter wanita yang direkomendasikan jangan dinikahi adalah barokoh. Barokah. Oke. Yang barokah, guru tajwid ini barokah. Oke, kalau barokah ini kata Al-Ghazali ada dua makna. Pertama adalah tipe wanita yang gemar berhias berlebihan. Wah, Gitu. Atau apa? Mukidillah. Tacap. Ada kan perempuan mungkin di muka kinclong editan. iya. yang kayak gitu. Jadi wanita yang suka bikin kecantikan artifisial gitu ya. Oh, hidungnya dimancung-mancung Mancungin. gitu. Kemudian alisnya disincanin. Macam-macam gitu. Jadi pokoknya yang pertama, barokah itu arti yang pertama, perempuan yang suka berhias dan berdandan berlebihan. Berlebihan, ya. Dan berhias berdandan berlebihan itu pasti untuk siapa? Bukan untuk suaminya. Gitu ya. Dipandang oleh Orang lain. Yang kedua, arti barokoh ini adalah tipe wanita yang suka marah-marah pada makanan. Marah-marah pada makanan. Kadang makanan marah-marah gitu. Ada dua itu Ki arti barokoh itu. Satu, barokoh itu perempuan yang suka berhias mempercantik diri berlebihan. Yang kedua, barokoh itu jika dikirim makanan oleh suami mencaci maki makanan. Nah, itu Pak, untuk tentang berhias diri ini nih atau tabaruj. Ini bagaimana, Pak? Dulu kan kita sudah membahas. Iya. Jadi perempuan yang suka berhias diri berlebihan itu ada punya potensi untuk tabarruj. Apa tabarruj itu? Tabarruj itu adalah menampakkan kecantikan diri di depan laki-laki yang lain. Tabarruj itu juga menampakkan bagian yang indah dari auratnya dan segala yang mengandung syahwat supaya dipuji oleh laki-laki Nah, lain. ini banyak, Pak. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali jangan dinikahi. Sebab nanti istri kamu akan menghabiskan seluruh anggarannya untuk mempercantik diri bukan untuk kamu, tapi ingin dipuji oleh orang lain. Kalau di depan suaminya pakai daster, jadi pakai parfum, tapi kalau keluar Dipakai, Pak. dipakai gitu. Itu tabarruj ya. Gitu. Nah, selanjutnya Pak, yang tadi nih, bagaimana pandangan Islam bagi orang yang suka mencaci makanan? Oh, nggak boleh makanan itu dicaci maki. Kan gini, kalau orang Arab tuh gini, punya kebiasaan. Kan orang Arab mah yang bertanggung jawab beli makanan tuh suaminya. Ya. Gitu. Suaminya misalnya beli gorengan datang ke rumah, apa makanan gini? Gitu. Terus dibeliin martabak gitu. Ih, lemak nanti oh gitu. Dibawaan segala macam bukan disyukuri malah dicaci maki makanan itu. Lalu suatu ketika suaminya bawa jalan-jalan ke tempat makan. Ih, jorok ini tempat makannya. Kemudian, ini mah apa, nggak enak, nggak selera. Pokoknya ketika dibawa ke tempat makan atau dikasih makanan, bukan bersyukur, ngucapin alhamdulillah. Tetapi dia malah mencaci. Lalu bolehkah kita mencaci makan? Nggak boleh, sama dengan mencaci Gusti Allah. Ya. Kan makanan itu rezeki dari Rezeki Allah. dari Allah. Gitu. Sejelek apapun makanan, jadi gini lah. Kalau suami bawa sejelek apapun makanan, terima dengan senang hati. Kalau suami bawa istri jalan ke tempat makan di mana saja, jangan dulu dicaci maki. Coba tahu enak, Pak. Coba tahu kan enak kan kayak gitu. Kebanyakan tempatnya biasa, tapi Biasa, makanannya tapi makanya enak. Nah, kan kayak gitu. Gini, Nabi itu dalam hadis ma'aban nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam to'aman qattu. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela suatu makanan barang sedikit pun. Nggak pernah Kangjeng Nabi itu mencela makanan sedikit pun. Gitu. Lanjutan ayat ini inistahahu akalahu. Jika makanan itu suka, Rasul makan. Kemudian wa in kariha tarokahu. Jika tidak suka pada makanan itu, Rasul diam saja. Jadi tidak dicaci maki. Nah, tengenah, wah beak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada, Pak. Ada banyak. Siapa Ki? Nggak tahu saya. Jangankan makanan, gini ada hadis gini. Hadisnya sahih ini. La tasubbud daika fa innahu yuqidul sholati. Janganlah kamu mencaci ayam jantan karena itu membangunkan kamu pada saat tidur untuk sholat. Kan ayam saja dalam Islam nggak boleh dicaci. Gitu. Tapi bahaya, namun di lemur ayam jago kongkorong ti puting ngagorok apa sing jero anggapannya sedang gitu. Oke, jadi intinya Ki apapun nggak boleh dicaci maki, apalagi makanan. Sebab makanan itu rezeki. Rezeki dari siapa? Dari Allah. Dari Allah, nggak boleh. Seperti itu. Jadi ketika dikasih rezeki jangan dicaci atau digimanain lah.
kita terima aja Pak. Terima. Jika tidak suka, diamkan. Diamkan saja. Seperti itu. Kalau masih makanannya bagus, terima dengan senyum. Iya. Setelah itu bisa dikasihkan ke siapa? Ya, betul. Disedekahkan. Sedekahkan. Dengan catatan kalau disedekahkan harus bagus. Iyalah. Usulur dibikin ke ustad. Selaur barang hasum bikin ke batur. Mending dibikin ke batur. Makanan sesa geus hasem dibikin ke ustad. Allah. Ustad pulang ke rumah mau berkata hasem. Astagfirullah. Aduh, Oke. nasib jadi ustad ya. Nih Pak, yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir Pak. Berikutnya wanita yang direkomendasikan jangan dinikahi adalah sadaqah. Sadaqah. Apa Pak ini Pak? Sadaqah bukan sodako ya. Ya. Secara bahasa, sadaqah itu artinya perempuan yang lebar mulut. Lebar mulut teh rewel, bawel, ngecebrek. Ada nggak perempuan yang kayak gitu? Lambe turah. Kalau gibah sama termasuk. Sama. Jadi istri yang sadaqah itu mulutnya nggak mau diem. Ngocok belakang ngomong. Tim meeting ngamak lebih ke sekali bawel gitu. Korupsi, bawel, semuanya pasti dikomentari. Iya. Padahal kata Rasulullah, mangkana yu'minu bil yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja di antara kalian yang mengaku iman pada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, ngomong yang bagus. Kalau nggak bisa bagus, diem. Gitu. Nah, istri yang rewel dan bawel itu juga kalian butut namun ditakolan gitu. Sahur Al-Imam Al-Ghazali, jangan dinikahi perempuan yang kayak gitu, bahaya. Gitu. Oke. Hah? Bahaya. Ya, itu. Nah, semoga nanti yang mau bernikah bisa nonton ini apa ya? Benar. Iya, maksudnya ini ilmu banget dan saya pun juga sudah nikah baru tahu gitu. Jadi mereka lah. Jangan tuh. Jadi B, yang jangan dinikahi itu pertama siapa? An-nanah. Dua, Yang kedua itu man-nanah. Tiga, han-nanah. Empat, haddakoh. Haddakoh. Lima, Barokoh. enam, Saddakoh. saddakoh. Nah, Itu perempuan yang jangan dinikahi. Tapi- Kata siapa itu Ki? Imam Al-Ghazali. Nah, itu teman-teman, semoga jadi ilmu lah bermanfaat ini kulkas Pak ya. Insya Allah. Insyaallah. Bapak, gimana Pak? Ada lagi itu? Sampai di sini dulu Sampai di sini dulu aja. ya, oke. Bagi kawan-kawan, sobat ngadem, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lah ya. Iya. Nanti di kolom komentar, bisa chatting lewat IG saya, bisa lewat WA saya dan kita bahas bersama-sama nanti. Jangan lupa tapi like, komen dan share. Bagi yang belum sedekah subscribe. Yes. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan untuk memberikan informasi-informasi yang lebih menarik lagi. Betul. Ya. Dan juga yang mau jalan-jalan, yang Mau jalan-jalan, mau umroh, mau naik haji. oke, mau ke Turki. Turki, mau halal tour, pasti selalu pakai Ruby Tour. Ruby Tour. Ruby Tour itu apa Pak Edwin jargonnya? Ruby bisa, pasti bisa. pasti bisa. Ruby luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, ada IG-nya nanti ya, lihat Ruby Tour. Saya kira untuk anak muda yang suka jalan-jalan, ibu-ibu yang mau umroh sangat aman dan nyaman dengan Ruby Tour lah dari banyak aspeknya ya. Seperti itu ya, Pak. Itu terima kasih pada Ruby Tour yang sudah mengizinkan kita untuk bisa syuting episode kali ini di kantor Ruby Tour. Oke, kawan-kawan, jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang benar lah ya. Yes, Pak. Nanya pada narasumber yang lain. Gitu karena kita apa Ki? Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring. Gak perlu bertangga SKS atau bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena kulkas, Pak. Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Wahyu. Kulkas ngadem yo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.